Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas tentang berapa sih kira-kira penghasilan Google selama 1 tahun. Oke, pertama gue bakal bahas dulu kira-kira apa aja sih sumber penghasilan Google. Gue ambil ini dari artikel yang ada di Kompas, Tekno Kompas. Mari kita bahas sama-sama. Jadi Google tuh punya beberapa komponen pemasukan yang bentuknya berbagi komisi dengan perusahaan lain seperti Google Shopping, Google Flight, Google Compare, dan sebagainya. Tapi itu penghasilan minoritasnya Google. Penghasilan mayoritasnya itu yang pertama adalah dari perangkat elektronik. Ya, kita tahu kalau Google bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti HTC, LG, Huawei untuk membuat seri Nexus. Itu untuk tablet dan smartphone ya. Untuk laptop juga ada, untuk laptop yaitu Chromebook. Dan belum lama ini Google juga sudah mengeluarkan seri Pixel yang dikabarkan akan menggantikan seri Nexus. Jadi ini adalah Google Pixel, smartphone terbarunya Google. Pre-ordernya tanggal 4 Oktober 2016 dan dijualnya 20 Oktober 2016. Jadi mungkin sebelum video ini diupload juga Google Pixel belum masuk ke pasaran ya, apalagi pasar Indonesia. Gue nggak tahu kapan masuk ke pasar Indonesianya, tapi gue menunggu-nunggu handphone ini juga karena gue penasaran seperti apa sih kira-kira Google Pixel itu. Selain HTC 10 yang masuk Indonesia, yang gue tunggu adalah Google Pixel. Kemudian selanjutnya sumber penghasilan Google adalah dari freemium. Ya, dari sini Google bisa mendapatkan katanya sih 94 triliun rupiah pada tahun 2015. 94 triliun rupiah itu banyak banget. Premium Google yang paling terkenal adalah Google Drive dan Google Analytics. Jadi kalian semua juga tahu kalau Drive itu merupakan media penyimpanan untuk menghimpun semua file maya pengguna, baik berupa dokumen, email, foto, video, dan lainnya. Nah, pengguna mendapatkan penyimpanan gratis hingga 15 GB, itu kalau yang gratis ya. Jadi kalau ingin menambah kapasitas, harus membeli paket. Harga paling mahal adalah $300 AS atau sekitar 3,9 juta per bulan untuk kapasitas memori 30 TB. Sedangkan Analytics itu merupakan tool Google yang menganalisa performa sebuah website. Tool ini sangat penting bagi perusahaan media online atau website komersil tertentu. Pengguna bisa mengetahui berapa banyak traffic yang didapat dalam satu periode, dari mana asalnya, apa yang orang cari, sehingga masuk ke situs dan hal-hal detail lainnya. Paket premium Google Analytics dibanderol dengan harga $150.000 AS atau 1,9 miliar per tahun. Mahal banget ya, ini benar-benar buat perusahaan gede sih Google Analytics ini kalau harganya 1,9 miliar per tahun untuk yang paket premium. Berikutnya adalah AdMob. Ini bisa dibilang hal yang paling dibenci sebenarnya untuk pengguna Android karena iklan yang sering muncul saat bermain games Android ya, atau saat menggunakan app tertentu. Jadi AdMob ini sama sih sejatinya dengan AdSense namun untuk platform mobile. AdMob ini digunakan oleh para pembuat aplikasi Android. Nah, dia bilang jika Anda pernah bermain game atau mengunduh aplikasi di Play Store, biasanya muncul iklan berupa banner di sudut bawah aplikasi atau tiba-tiba muncul di layar depan. Itulah salah satu wujud AdMob. Nah, ini perlu digarisbawahi kalau AdWords, AdSense, dan AdMob tuh pengiklan cuma membayar jika iklannya diklik oleh masyarakat. Harga tiap kliknya pun beragam sesuai dengan tool yang digunakan. Pada AdWords, duit iklan serta-merta masuk ke Google. Sementara itu pada AdSense dan AdMob, Google harus membagi penghasilan ke kreator. Ya, kalian kalau sering main game Android juga kadang suka muncul ya AdMob, iklan-iklan gitu. Biasanya sih kita harus bayar ke developernya supaya iklan itu hilang. Oke, kita langsung masuk ke topik yang utama, yaitu sumber penghasilan Google berikutnya adalah AdSense. Google AdSense, kalian pasti semua udah pada tahu. Ini adalah salah satu sumber pemasukan YouTuber dan blogger. Gue nggak tahu sih sekarang pembagiannya berapa antara Google dan YouTuber atau blogger. Tapi setahu gue dulu sih 55% untuk YouTuber dan blogger, 45% untuk Google. Nah, katanya sih dari AdSense ini Google bisa mendapatkan keuntungan 197 triliun pada tahun 2015 lalu. Wow, itu benar-benar jumlah yang sangat luar biasa ya. Ya tentu saja luar biasa karena semua YouTuber dan blogger yang ada di seluruh dunia berbagi keuntungan dengan Google. Ya termasuk PewDiePie dan tentunya gue dan semua YouTuber Indonesia yang bekerja sama dengan Google. Tapi walaupun sebanyak itu, namun Google AdSense ini ternyata hanya menempati peringkat kedua untuk sumber pendapatan terbanyak Google. Kontribusi Google AdSense itu mencapai 15 miliar dolar AS atau setara 197 triliun. Berarti yang nomor satunya lebih gede dari ini ya. Kalian pasti penasaran nomor satunya apa? Nomor satunya itu adalah AdWords dengan jumlah penghasilan 689 triliun di tahun 2015. Mayoritas katanya sekitar 52,4% pendapatan Google berasal dari sini. Jadi AdWords itu apa sih? Ya, jika Anda pernah mencari suatu informasi, misalnya bunga murah di kolom pencarian Google, Anda bakal mendapati beberapa baris hasil penelusuran teratas yang disematkan embel-embel ad. Informasi itu dipasang oleh pengiklan yang menggunakan fitur AdWords Google. Ya, karena search engine adalah orang di seluruh dunia juga pasti pakainya kebanyakan, mayoritas adalah Google Search Engine. Ini gue kasih contoh, gue tulis bunga murah dan yang keluar adalah
ad ini kan, ada ad warna hijau. Dan dari Tokopedia ya, dari Tokopedia buket bunga. Jadi ini mengiklankan ke Google dan tentunya biayanya juga pastinya nggak sedikit. Jadi total penghasilan Google selama tahun 2015 lalu itu ditaksir mencapai 987 triliun. Ya benar-benar perusahaan raksasa dengan keuntungan yang luar biasa besar, dan kita semua para YouTuber dan juga blogger bisa dibilang hanya sebagian kecil saja sih yang berkontribusi untuk memberikan Google keuntungan. Bisnis inti Google sendiri adalah mesin pencari. Perusahaan yang lahir dari teras rumah tersebut tak ubahnya kiblat informasi bagi masyarakat maya, mulai dari mencari resep makanan hingga harga saham teranyar. Tak berhenti di mesin pencari, Google kemudian membuat layanan-layanan turunan semacam Gmail, YouTube, Search, Drive, Maps, hingga Play Store. Tiap layanan punya fungsi yang signifikan untuk membantu aktivitas sehari-hari masyarakat modern. Di sisi lain, Google pun terbantu karena pengguna dengan sukarela dan mungkin tak sadar telah menyerahkan informasi personal. Apa musik yang disukai si A, bagaimana kebiasaan si A menonton YouTube, apa yang sering dicari si A di search. Jawaban dari pertanyaan tersebut terhimpun di Google. Meski terkesan remeh, informasi itu sejatinya bernilai emas bagi pengiklan agar tepat sasaran dalam memasarkan produk dan jasanya. Nah, pengiklan inilah yang menjadi kunci utama pemasukan Google. Intinya Google tuh benar-benar perusahaan yang luar biasa. Karena dari Google Search Engine kemudian jadi banyak banget layanannya ya, dan menjadi raksasa seperti sekarang. Dan banyak orang yang terbantu sama Google, terutama YouTuber dan blogger, jadi punya profesi, jadi punya penghasilan juga. Oke, mungkin segitu dulu dari gua YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.